Yeah, before you judge us by our cover, by our Al-Quran, by everything else, try to listen. Kalau nggak, try to think logically. Sebenarnya pusat pada Islam adalah kita hanya ketahui dan satu Allah. Hanya itu sebenarnya yang paling core, main core itu dulu. Di Bible juga mereka kan juga mengatakan Allah itu maha pencemburu. Betul. Lantas ada apa dengan trinitas yang mereka buat-buat? Sedangkan Yesus pun sendiri juga dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Betul. Katakan Yohanes 13:13 kan, kamu nyebut guru aku dan Tuhan sebab katamu benar, aku adalah guru dan Tuhanmu, bla bla bla. Tapi kita lihat dulu terjemahan-terjemahan yang biasanya dikasih tahu oleh Pak Ipung itu kan antara tahun satu dan tahun yang lain kan bisa berubah. Beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ada yang Tuhan, ya kan? Ada yang junjungan, masing-masing gitu. Jadi kayak ini yang benar yang mana? Tapi kalau ketika kita compare with Quran, itu still the same. Di Islam itu kayaknya nggak pasti selamat deh, soalnya nabimu masih minta didoain. Ya itulah narasi-narasi lama kayak gitu kan. Jadi ya saya jelasin mungkin itu kayak selawat aja, wujud apresiasi. Atau mereka biasanya ngutip dari katanya Edis dalam kutip, apakah Muhammad itu adalah Robmu gitu kan ya. Itu kan nggak make sense sih kayak gitu kan. Berarti ngikutin ya, teman-temannya cuma cukup ngikutin ya. Ya, memang lingkup kami memang suka diskusi. Saya tadi sudah install aplikasi scanner ya untuk mengukur tingkat kesadaran manusia. Saya scan tadi beliau, ini 500 hasilnya. Ini, iya, beliau Ananda Jaslin Tialestari 500 ya. Sada Eti 500 ya. Baik, kita. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di Kota Malang, Jawa Timur hari ini dalam kondisi yang sejuk. Habis hujan, habis ada yang bersyahadat barusan, beliau sudah pulang. Dan kita ini rame-rame di sini. Ini kita akan membahas tema yang penting sekali, yakni Yesus memanggilku masuk Islam. Nah, ini di sebelah kanan saya ada namanya Ananda Ivan Immanuel. Ivan Immanuel ini ada seorang pemuda. Dia pemuda yang cerdas. Lulusan hukum ya? Hukum. Lulusan hukum dari Surabaya. Dan namanya adalah sangar namanya. Ivan Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Dan Immanuel ini penting. Kenapa? Banyak para pendeta bilang bahwa Immanuel itu adalah namanya Yesus. Bahkan ada sekolah-sekolah, rumah sakit, itu namanya Immanuel. Ya, TK, SD Immanuel. Di banyak kota di mana-mana, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Wah, di Jakarta tidak terhitung jumlahnya nama sekolah lembaga Immanuel. Belum lagi panti asuhan Immanuel. Dan mereka ingin menyampaikan bahwa ini adalah pengkabaran bahwa Yesus itu bernama Immanuel. Padahal tidak, itu salah alamat. Nah, ini Ustazah Etika Nur itu kemarin pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau siap berdebat dikeroyok 4 pendeta atau 5 pendeta sekalipun dengan tema apakah nama Immanuel adalah namanya Yesus. Beliau siap 1 lawan 5. Tidak apa-apa, beliau akan membuktikan bahwa nama Immanuel bukanlah nama Yesus. Begitu Ustazah Eti?
Insya Allah Yesaya 7:14 ya, karena di Yesaya 7:14. Insya Allah saya bersedia. Kenapa orang-orang Kristen, para pendeta itu selalu bersikukuh bahwa Immanuel itu namanya Yesus begitu? Karena mereka mengambil satu ayat, dicomot out of context, dicocokkan dengan Matius 1:2-3 kan. Kan perempuan sebetulnya kan di Immanuel ini perempuan muda ini akan melahirkan dan dia perempuan itu akan memberikan nama Immanuel, memberikan namanya Immanuel. Immanuel ini sebetulnya anak Nabi Yesaya yang kedua, adik dari Saryasuf. Itu di Yesaya 7 kan lengkap itu tentang perang Syrio Efraim. Jadi kerajaan Yehuda dikeroyok oleh kerajaan Israel Utara, Israel dan kerajaan Aram, ya. Dan mereka sudah mengeroyok itu, kerajaan Israel kan disebut juga Efraim, sudah mengeroyok, dan Yehuda ini sudah ketakutan, gemetaran itu di ayat 1-2. Sudah gemetaran sekali rakyatnya karena pernah dalam satu hari itu 128.000 orang terbunuh oleh kerajaan Israel. Bingung, kadang orang bingung, kok ada kerajaan Israel, kok ada kerajaan Yehuda? Kan yang nggak tahu sejarah Israel bingung ya. Sebetulnya sepeninggal Salomo, dulu waktu Daud Salomo kan kerajaan Israel itu besar, ya kan. Setelah Salomo meninggal, kerajaan itu pecah menjadi dua, biasa rebutan kekuasaan kan. Yang bagian utara disebut itu dengan Ustaz, jadi jangan diberitahukan dulu bocorannya, biar enggak apa-apa. Yang penting nama Yesus bukan Immanuel. Nah, jadi dia anak Saryasuf, anak Nabi Yesaya yang kedua. Memang artinya Immanuel, bersama kita, Tuhan bersama kita maksudnya. Itu sama orang Yahudi itu selalu gitu. Yesua juga Allah yang menyelamatkan. Netanyahu bersama Israel Allah yang memberi, ya. Rabi yang mengajar saya, Tovia Allah yang baik, tapi mereka bukan Allah. Karena nama Yesua itu sudah nama umum, nggak cuma Yesus gitu. Salah satu bukti valid bahwa nama Immanuel bukanlah nama Yesus adalah ada di kitab Matius, bahwa akan lahir ya dari seorang perempuan itu akan diberi nama Immanuel. Tapi ujung-ujungnya begitu lahir namanya Yesus. Harusnya namanya Immanuel loh. Iya, itu salah satu bukti valid. Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel juga. Lah iya. Itu namanya katanya Ayu Ting Ting itu kan salah alamat. Ya, tapi ya menariknya itu ini diprediksi namanya Immanuel. Begitu lahir namanya Yesus. Nah ini artinya Allah yang menyelamatkan. Betul. Jadi untuk yang sekolah-sekolah yang terlanjur memberikan nama Immanuel, ya itu lebih baik diganti menjadi nama SD Yesus Kristus. Itu lebih baik ya, sekalian gitu langsung kan. Jadi tajam ya. Karena mereka gini, Immanuel, Allah beserta kita, berarti ini Allah gitu loh. Salah kaprahnya di situ. Orang Yahudi semua pakai Allah itu udah biasa. Nama pakai Allah itu udah biasa. Ya, beliau namanya adalah nama anak seorang raja ini, dan beliau lahir dari Kristen, keluarga Kristen, dan baru saja beliau memberitahukan kepada mamanya bahwa beliau telah masuk Islam, beliau telah bersyahadat 2 kalimat syahadatain, dan bagaimana ini responnya kita akan tanya kepada beliau. Baik, bersama Ananda Ivan Immanuel, bagaimana kemarin respon mama setelah Ananda memberitahu bahwa telah masuk Islam? Marah enggak dia? Saya kira marah awalnya. Marah. Tapi alhamdulillah ternyata mama saya cuma pesen, semoga kamu jadi lebih baik, pelajari, sungguh-sungguh, ya kan? Itu aja kurang lebihnya. Loh, berarti mamanya ada benih-benih mau masuk Islam? Belum tahu. Cuman waktu beberapa hari yang lalu katanya itu lewat di YouTube-nya mama saya, konten kita Pak. Ada komentarnya? Ya, ditonton sampai habis. Enggak, cuman ditonton sampai habis. Oh, dia nonton sampai habis? Iya, nggak sengaja itu. Nggak sengaja. Loh, serius? Serius. Ditonton sampai habis. Saya juga nggak tahu, baru dikasih tahu pas makan kan waktu itu. Loh, mama lihat podcastmu sama gurumu gitu. Loh iya lah gitu. Ya akhirnya ya itu baru tahu dari situ sih. Beberapa hari lalu dikasih tahu. Mungkin akhirnya beliau ada apa ya? Kalau misalnya marah emosi itu kan, jadi turun karena nonton video itu? Enggak juga, tapi jauh sebelum itu Pak Sami, guru saya juga, oh ya Ustadz Sami, pernah berkunjung ke rumah dan
alhamdulillah sempat. Oh, ketemu mama? Iya, sempat dan kita diskusi bertiga gitu kan. Alhamdulillah responnya juga baik gitu. Oh, alhamdulillah. Ya. Dan ya mama saya juga beliin saya sajadah. Iya, dikado. Ya jadi saya seneng gitu kan. Saya kira responnya buruk, ternyata sudah enggak gitu kan. Iya. Sudah menerima. Terus bagaimana respon teman-teman? Untuk teman-teman rata-rata memang mayoritas Muslim. Ya, andai pun yang di luar itu dan maksudnya masih yang Islam, yang Katolik, Kristen, ya responnya bagus, diskusi, tanya-tanya gitu. Yang responnya kurang baik juga, ya tetap ada, cuman nggak sebanyak itu gitu kan. Rata-rata positif kok. Gitu. Iya. Terus kemudian setelah bersyahadat nih, kemarin beliau juga sempat nanya kan, bagaimana itu beliau setelah bersyahadat, apa kira-kira rasanya bagaimana? Rasanya jelas ya, angan-angan yang saya tahan selama bertahun-tahun kan, akhirnya saya bisa bebas, mau sholat kapanpun, dimanapun, termasuk di rumah gitu kan. Bahkan mama saya pun kemajuannya mulai tanya, nggak ke masjid ah gitu, nggak sholat ah gitu, sudah waktunya gitu. Iya. Gitu. Ya saya senangnya di situ sih. Dulu kan masih takut gitu. 1 bulan ya nggak kasih tahu ke mama kalau masuk Islam? Iya sekitar segitu. 1 bulan. Iya hampir segitu. Mau ngomong maju mundur. Ya. Terus ngomongnya pas momen apa itu? Ya pas makan kalau nggak salah itu. Jadi saya dan mama kan mesti keluar makan gitu kan. Ya. Jadi kayaknya kok ini moodnya bagus gitu, nah saya ngomong gitu. Ya positif sampai sekarang, didukung bahkan ke sini. Ya gitu. Alhamdulillah. Terus kira-kira ini kakak adik lengkap semua berapa? Saya 2 bersaudara sama kakak. Kakak di mana sekarang? Masih di satu rumah sama saya. Surabaya. Katolik juga ya? Katolik juga. Oke. Baik. Kira-kira sekarang ya, sejak bersyahadat yang lalu sampai sekarang, ada muncul pertanyaan besar tidak? Oh, ternyata Islam begini ya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Enggak sih, enggak ada pertanyaan yang ragu tentang Islam ya, karena bagi saya udah sangat sempurna kan. Agama ini udah sempurna, sudah selesai semua. Jadi apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan, Quran sumbernya sudah cukup, sudah beres, nggak perlu pakai rujukan yang lain. Gitu. Saya minta tolong sama-sama Cindo ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke Ivan ya? Ya. Berarti baru mualaf, udah masuk bulan ke 3 jalan 4 bulanan lah. Jalan 4 bulanan. Apa tantangan terbesar ya sampai saat ini? Tantangan besar mungkin pada awal mualaf ya. Mungkin kayak masih ada salah paham sama mama. Misalnya mau keluar dulu awal-awal kan, mau kemana kok motornya dipakai terus gitu kan, kadang. Ya ke masjid gitu, tapi ya sekarang udah baikan ya? Sekarang udah biasa lah. Udah biasa, mama juga fasilitasi ya, kayak gitu. Oke. Nah, gimana kalau untuk lingkungan, kalau pertemanan Ivan itu kan katanya mayoritas memang di Muslim ya? Mayoritasnya. The friends from Catholics atau Christian, teman-teman yang pernah berhubungan atau kayak gimana? Kalau dari segi teman-teman yang non-Muslim ya, terutama Kristen Katolik, mayoritas memang sebenarnya sudah tahu cerita saya. Kalau pengen mau mulaf dari lama, saya memang curhatnya ke mereka-mereka. Kita diskusi ya kan, lempar tanya jawab kayak gitu kan. Rata-rata mendukung, tapi ya wajar kalau memang ada yang beberapa agak berubah gitu, tapi dikit kok. Tapi dikit, tidak ada yang terlalu drastis yang bagaimana? Drastis, ya. Ada yang ngundang balik? Pasti ada. Masih ada mayoritasnya di situ ya. Tapi menurut Ivan nih, dari teman-temannya banyak kak yang cindo-cindo yang lain yang seusia kita begini itu tertarik ngelihat kenapa Ivan mualaf dari circle teman-teman atau dari circle yang Ivan tahu? Tertariknya itu lebih kayak itu mereka kayak niatnya tanya-tanya untuk memperkuat iman mereka aja sih. Jadi kayak supaya gimana-gimana aku nggak jadi kayak Ivan yang kedua gitu kan. Iya, itu terang-terangan tapi itu wajar ya. Kristen mereka. Iya,
kenapa Tanya sih ke kamu Ivan? sampai apa? Tanya ke Ivan? Ya, jadi Oh, tanya-tanya berani mendetail juga ya saya jawab semampunya dan ya dia udah disclaimer semata-mata biar aku nggak jadi kamu yang kedua kayak gitu. Itu nggak masalah. Yang penting pesan udah tersampaikan. Iya. Sisanya biar ya dia pikir sendirilah. Apa pesannya mayoritas yang paling sering muncul ya? Pesan Yang negatif paling dominan. ya, arah negatif itu kalau memang kamu apa namanya di Islam itu kayaknya nggak pasti selamat deh, soalnya nabimu masih minta didoain, ya itulah narasi-narasi lama kayak gitu kan. Jadi ya saya jelasin mungkin itu kayak selawat aja, wujud apresiasi. Atau mereka biasanya ngutip dari katanya Edis dalam kutip, apakah Muhammad itu adalah Robmu gitu kan ya. Itu kan nggak make sense sih kayak gitu kan. Berarti ngikutin ya? Teman-temannya Ngikutin, cuma cukup iya. ngikutin ya? Ya, memang lingkup kami memang suka diskusi, baik itu agama, sosial, politik dan lain-lain kayak gitu. Ya. Terus rata-rata ada event tanya balik. Gimana dengan ketuhanan kalian? Iya sih, cuman kayak mereka berbelit-belit di situ. Jadi ya sudah, karena itu menurut saya never ending kan. Jadi Yes. ya udah, Betul. saya punya ajaran yang sudah final. Bagi mereka final ya sudah. Yang penting saya sudah menyampaikan pesan lah, begitu. Nah kalau untuk Ivan nih kayak generasi kita kan masih satu gen ya, kita sama-sama Gen Z di sini ya. Apa sih yang paling susah kalau kayak dari teman-teman yang tadi Ivan bilang kan mereka malahan ada yang udah sampai ngerti masalah rob, udah ngerti tentang kenapa Nabi Muhammad masih perlu didoakan, masih perlu hal-hal seperti begitu, keselamatan tuh kenapa susah sekali dan lain-lain. Menurut Ivan sendiri nih, apa sih obstacle terbesar mereka untuk accept bahwa sometimes it's good to listen from other people about the opinion gitu? Apa yang jadi kayak penghalang mereka? Because you're the one who hear the answers. Terus kenapa sih mereka tuh langsung the negative side dulu yang jauh lebih besar instead of tanyain the positive side? Oke, cobain. Jadi gini, rata-rata mereka itu selalu menggunakan ayat di mana tiada yang dapat menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya tiada keselamatan di luar Yesus. Oke. Itu memang benar, tapi pada zamannya, ya kan? Karena kan Nabi yang baru sudah datang, Rasul yang baru Muhammad. Jadi ya kita ikut era yang sekarang. Ya memang ada keselamatan, tapi pada era sebelum itu, jauh sebelum itu. Lewat dulu. Iya. Jalannya, dia bukan tujuan. Iya, begitu kurang lebih. Jadi kurang lebih karena mereka mereka tuh kayak mungkin their defense line itu ada dari ayat tersebut. Iya, rata-rata seperti itu. Aku dan Bapa adalah satu dan lain-lain lah. Seperti itu kurang lebih. Tapi ya habis itu mereka akan berkutat kembali kepada Tritunggal dan bolak-balik kembali kepada keimanan Tritunggal tersebut ya. Tapi actually, do they try to listen? Mereka tuh kayak teman-teman Gen Z kita tuh ngedengerin nggak sih? Besides pembelaan dari pertanyaan tadi mereka lantarkan, apakah mereka willing to listen about what's the greatness of Islam? Mereka pasti terima ya, apalagi saya teman dekatnya gitu. Tapi lagi-lagi kembali ke acceptance ya, bahwasanya mereka berpikir bahwasanya, oh kamu punya kebenaran, pun demikian dengan saya kayak gitu. Jadi masih stuck di situ sih. Masih stuck di situ ya. Tapi mereka rata-rata dari kumpulan keluarga yang whole their family also Catholic and Christian. Ya. Oh, oke. Menurut Ivan gimana sih? Misalnya kayak mereka tuh, why they are very very stuck with their faith? Kurang lebih kan sebenarnya kayak Gen Z kita nih. Sebenarnya kalau mengatakan tentang faith and everything else, I'm not sure 100% dari kita tuh masih muda banget. Kebanyakan juga ke gereja tuh masih belum 100% seperti pendeta ya, bukan untuk mempelajari literatur, bukan untuk mempelajari Biblos nih. Nah, apa sih yang buat mereka really standing by to that point? Mereka kan belum tahu keselamatan tuh seperti kita mungkin kalau mereka bilang they want to follow, mereka mau mengikuti ayat karena kalau tidak melalui Yesus tidak ada keselamatan. Do they know apa itu namanya keselamatan? Oke. Jadi kenapa mereka stuck? Sorry teman-teman ya. Tapi memang beberapa ada yang kompeten teman-teman. Tapi mostly juga KTP. Jadi kayak mereka itu terlalu mendapat ajaran yang dogmatis ya. Menurut saya ini kan sekitar saya gitu. Jadi
mereka hanya sekedar imani saja. Sehingga ketika ada POV baru nih, mereka cenderung no, apapun itu, gitu, dan cenderung menyerang kan. Itu wajar sih. Jadi kayak ya karena mereka juga pun KTP mungkin kan, mungkin urutan Alkitab itu kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin mereka juga nggak hafal, kayak gitu. Jadi ya begitulah. Berarti rajin waktu itu kayaknya cukup rajin. Berarti didengerin kalau ada pendetanya, bukan main HP ini ya. Sering ini nggak? Sering disuruh belajar ini nggak? Enggak. Jarang. Paling cuma bawa puji syukur, kalau saya kan dulu Katolik kan. Jadi ngikuti lagu-lagunya. Malah puji syukur. Ibu saya juga gawe petugas KOR. Aktif gitu. Ada juga ya? Iya, kayak gitu itu. Ini malah jarang ya? Jarang. Ini yang mau-mau aja sih, maksudnya tergantung personalnya aja. Tapi kalau bagi saya waktu dulu ya cukup dengerin Romo sih. Kalau baca seperti ini cukup di rumah gitu. Iya. Tapi memang sih dulu juga kalau saya di Kristen itu, karena event kan Katolik ya, kalau kita di Kristen, saya Kristen kan kayak lebih harus bawa Alkitab ya. Sepertinya karena kan kita tidak punya Ekaristi. Kalau Katolik itu kan ada susunan tata acara yang tidak boleh di break sama sekali kan. Kalau Kristen kan lebih banyak around 45 until 1 hour ish, itu kan khotbah. Khotbah biasa literatur Alkitabnya ayatnya tuh bisa lebih dari 2 atau 3 subbab gitu. Kalau pendetanya lagi mau bahas kan bisa lebih banyak. Tapi actually I rarely find, kalau dulu bahkan aku ke gereja ya, anak muda yang seumuran aku datang ke gereja memang kita benar-benar bawa Alkitab atau to read it. Jarang sih. Even untuk listen, untuk disuruh bisa pendeta minta baca juga kan kita jarang ya bisa ngebuka ya, atau capability kemampuan anak muda bisa ngebuka Alkitab ini ya. Do you find it sama kurang lebih di Katolik? Kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama ya. Jarang ada yang mau baca scripture kayak kita sendiri. Nih, yang aku find quite interesting about my gen kan, karena aku juga udah mualaf di atas setahun. Aku mualaf ya tahun lalu kurang lebih. Adalah they maksudnya setelah they know I'm a Muslim, terus mereka mulai mempertanyakan, mereka tanya aku langsung belak-belakan sih, kayak nggak berani ya, mungkin takut dimakan atau kenapa. Padahal I'm kind gitu lah, I will not do anything to you gitu. Tapi kayak sometimes mereka like to do little whispering beside us, talking with each other yang lain. Tapi ngomongin kita tentang kayak, kan di ayat ini dibilang tidak boleh mendoakan Tuhan, tidak boleh ini, tidak boleh kita nggak boleh berpaling dari Yesus istilahnya kan, dan lain-lain seperti begitu. But by the end ada yang ingin aku pertanyakan adalah, do they even know ayat yang mereka baca itu atas dan bawahnya itu apa? No at all. Jadi, ya kan? Jadi seperti mereka tuh mereka benar-benar dengan secara blindly mendefense something yang they did not trust. Correct. Kalau ditanya iman mereka ditukar nih, misalnya istilahnya coba mereka ditukar, pertahankan imannya atau nyawanya, pasti mereka pilih nyawanya. I'm very sure they will not hold on to their faith gitu loh. Faith mereka juga mereka tidak terlalu mengerti kan. Jadi sebenarnya itu sebuah mungkin hal sosial yang terjadi yang I see around my side adalah people around me mungkin juga kan mereka ya mungkin ngeliat aku juga ada ngomong-ngomong di luar about how I feel about my Christianity, misalnya I changed to Muslim tuh because of why. It's not because kayak bukan karena aku dulu tuh juga fans Islam gitu loh. I'm from a very different side of the magnet lah istilahnya kan. Habis itu change into this kan kayaknya orang pingin banget dikubur hidup-hidup sama semua orang ya. Kayaknya ya. Tapi when I talk to them atau enggak, aku coba untuk menyampaikan bahwa try to think with your logical sense sebelum you judge. Before you judge us by our cover, by our Al-Quran, by everything else, try to listen. Kalau nggak, try to think logically. Sebenarnya pusat pada Islam adalah kita hanya ketahui dan satu Allah. Hanya itu sebenarnya yang paling main core itu dulu. Tapi usually mereka pasti come with thousand of defense gitu loh. Dan gini, izin masuk ya. Bahwa di Bible juga mereka kan juga mengatakan Allah itu maha pencemburu. Betul. Lantas ada apa dengan trinitas yang mereka buat-buat? Sedangkan ya kan Yesus pun sendiri juga
dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Betul. Katakan Yohanes 13 ayat 13 kan, kamu nyebut guru aku dan Tuhan sebab katamu benar, aku adalah guru dan Tuhanmu, bla bla bla. Tapi kita lihat dulu terjemahan-terjemahan yang biasanya dikasih tahu oleh Pak Ipung itu kan antara tahun satu dan tahun yang lain kan bisa berubah. Beda. Beda-beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ada yang Tuhan, ya kan? Ada yang junjungan, masing-masing gitu. Jadi kayak ini yang benar yang mana? Tapi kalau ketika kita compare with Quran, itu still the same. Maksudnya nggak ada tidak ada perbedaannya. Itu kenapa I say like our Gen Z sangat nggak logical to that. Iya. Oh iya, azan benar. Oke, lanjutan ya dari yang potongan yang tadi ya. Oke, tadi kan kita membahas mengenai anak-anak kita nih, kayak teman-teman kita semua, they are not 100% believe in the scriptures-nya mereka. Habis itu ketika keimanan juga mereka tidak terlalu pakem, mereka juga tidak terlalu mengerti sebenarnya Tritunggal itu. Even some of people yang around me gitu, itu memang like I said before, mereka tuh suka kayak ngomongin kenapa dia betray Jesus, kenapa dia istilahnya berpaling. Terus seperti yang Ivan bilang, Tuhan itu kan pencemburu ya, tidak boleh sebenarnya mengkhianati Tuhan dan lain-lain. Padahal kalau dilihat core-nya, what's the matter? Kan I change to a much more clearer God gitu loh. Bahwa memang hanya ada satu Allah. Allah itu pencemburu. Betul sebenarnya yang dikatain mereka itu. Kenapa sebenarnya kamu nggak boleh menyembah Tritunggal? Tritunggal tuh udah jelas-jelas itu tuh benar-benar going to make the God very prideful. Tuhan tuh nggak bisa dibagi-bagi jadi 3, jadi saham-saham percentage like that. Tapi ya the unique things is that ketika kayak kita Gen Z terus kayak kita memilih untuk mualaf ya terutama ya, kayak ada semacam cap ya, like a branding from the society around us especially, atau teman-teman yang dulu pernah in contact with us, terus mereka tahu like, oh sekarang kita Muslim nih, we are no longer Christian. Kalau I don't know, maybe later you can try share how is your experience cap dan brandingnya seperti apa. Kalau cap and branding di me tuh kayak kelihatan banget very betrayal, terus kayak mereka tuh benci ya seakan-akan really deeply. Padahal actually I'm just trying to follow my logical thinking gitu loh. Kita kan juga di Islam kita tidak pernah memaksakan kalian juga harus berpikir selogika kita. Tidak harus 100% akal kita pasti tidak sama gitu loh. Tidak apa-apa, tapi at least kita kan tidak akan juga memaksa kalian untuk ayo kalian harus belajar nih Islam itu seperti ini, seperti itu segala kan. Cuma cap branding yang I get ya mungkin the social punishment yang mereka ingin limpahkan adalah to make you feel like you are not part of the world istilahnya. Kamu tuh menjadi part of society yang smaller society. You're part of a weaker society, bukan lagi yang the top balance, kayak bukan the top of the food chain lah istilahnya seperti gitu. Kalau di Ivan gimana? Di aku sendiri sih untuk labeling ya, singkat aja Judas. Aku dituduh ya sebagai tapi kan banyak, Ruben Onsu juga, Richard Lee juga, and everyone else yang saat ini ya convert actually kan juga dicap sebagai Judas. Dan how? Ya gitu aja sih, lebih ke bercandaan, tapi aku tahu itu juga pesan tersirat juga sih. Jadi fine aja, soalnya aku juga masih berteman sama mereka kan, jadi nggak terlalu besar banget cobaanku sebagai mualaf. Ya begitulah. Dan semoga. Tapi cobaan mualaf kalau yang based on my experience itu meningkat according to the time. And according to our kesiapan ya. Jadi it will hit in the unexpected moment usually. Dia tidak akan menghit ketika your shield is up, it will hit when your shield is down. Satu lagi sih, mungkin waktu nge-apply kerja ya. Lupa saya ngomong, cuman saya nggak mau mention company-nya apa, cuman ya saya tanya sih, maksudnya waktu beribadah bisa nggak fleksibel gitu. Lalu mereka bilang, loh ini tapi kan ID-mu kan Katolik kan,
Ya aku ngaku akhirnya itu aku udah convert. Ya habis itu nggak ada panggilan lagi. Ya tiga company kayak gitu. Akhirnya ya udah. Ya saya bisa nilai lah kalau gitu. Ya ada respon yang nggak enak, cuman ya oke lah, nggak masalah. Belum jalan ya. Soalnya beberapa yang itu memang carinya yang seagama pun ataupun yang Chinese. Ya begitulah. I juga get those kind of treatment, cuma in my balance. Nah ini nih, this is the mungkin bagian yang Ivan mungkin belum ketemu, atau semoga insya Allah jangan sampai kena cobaan yang terlalu berat-berat. Adalah ya kalau in my step itu aku sangat berhati-hati, aku tuh sangat protect in my work environment saat I mualaf tuh jangan sampai hit. So I make sure it's safe first. Oke. Karena kayak gimana ya, kalau untuk kita orang-orang yang mualaf itu, economy can hold your life and also can kill you. Ya. Nah, dan kalau misalnya anyone else holding the chain dan bukan kita yang hold our chain of economy, itu pasti kita tuh dikontrol. Nah ketika kita dikontrol tuh sudah end game. Whatever you want to say itu udah end game. Done. Ya, dan tapi sebenarnya kalau untuk ekonomi dan everything else memang kita kan ada gimana ya, kita hidup tuh memang ada nasibnya masing-masing ya. Jadi nggak perlu terlalu worry walaupun kalau ditolak atau gimana. Mungkin juga emang kita nggak boleh masuk ke tempat-tempat begitu. Nanti we will get a better place and everything else. It comes by natural lah. What will be yours by the end ini. Agreed. Iya. Nanti pemirsa semuanya bisa nonton subtitlenya di bawah ya. Klik CC ya, CC subtitle itu nanti muncul English jadi Indonesia. Soalnya banyak yang komplain. Beliau ngobrol bahasa Inggris gitu kan, banyak yang komplain. Tolong dong admin terjemahin. Bahasa Indonesia susah. Tapi nanti tidak apa-apa. Klik apa-apa. CC pemirsa semuanya, klik CC itu kan ada tombol CC kotak itu di bawah itu. Mungkin edukasi buat yang belum tahu. Itu diklik. Nanti pilih yang Indonesia, gitu kan? English ya, English. Nanti keluar subtitlenya. Ya, jadi banyak obrolan beliau tadi yang menarik yang berbahasa Inggris. Mungkin bagi yang tidak tahu terjemahannya bisa terbantu begitu dengan adanya subtitle. Baik, alhamdulillah. Ini beliau mengaku, alhamdulillah bersyukur sekali ya sebagai seorang mualaf tidak memiliki beban ujian yang tidak terlalu berat ya. Kayak yang lain yang di Bogor. Ya, bahkan dari tempat Ananda rumah itu tidak jauh, itu berapa kilometer, itu kami pernah bergaining di sana dengan membawa 2 kompi polisi waktu itu. Polisi, kami minta tolong kepada Polrestabes Surabaya untuk bisa bergaining kepada keluarga ya. Karena di sana orang tuanya mohon maaf melakukan kekerasan ya kepada anaknya setelah mualaf, dan ujungnya kemudian akhirnya si anak ini kembali lagi ke Kristen karena nggak tahan begitu. Jadi kami di Islam juga tidak ada pemaksaan. Anda mau masuk Islam gitu kan, Anda harus masuk Islam, enggak, karena Islam tidak butuh jumlah, tidak butuh quantity yang dibutuhkan. Tambah sendiri. Iya, tapi kami ini terpanggil dalam rangka untuk membela seiman. Ya, seiman, membina, menolong, membantu dan seterusnya, membersamai. Adapun kalau misalnya kembali ke Kristen dengan alasan keluarga, kekerasan dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa. Anda itu keputusan yang masing-masing setiap orang punya hak, ya kan? Begitu. Kami tidak ada paksaan karena la ikraha fiddin itu ayat itu kami junjung dengan setinggi-tingginya. La ikraha fiddin. Terus ada ayat lagi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kami tidak boleh memaksa. Ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Anda waktu bersyahadat ada paksaan dari saya? Enggak, sama sekali lah. Sama sekali tidak ada ya. Begitu. Kadang nggak ada yang berbicara, oh ini islamisasi, tidak ada. Kami tugas kami adalah hanya menyampaikan begitu. Dan menurut Ananda, sosok Yesus ini, ya, ini kan sesuai tema kita kan, Yesus memanggilku untuk masuk Islam. Sosok Yesus ini, menurut Ananda, dalam kacamata perspektif Ananda sebagai seorang mu'alaf ini, bagaimana ini? Ya,
permisi. Perspektif saya tentang dalam kutip Yesus memanggilku, gak banyak, tapi salah satunya adalah Bapakku lebih besar daripadaku. Sehingga itu yang cukup saya garis bawahi, bahwasanya ada sosok kekuatannya itu yang lebih besar gitu kan. Berarti kalau ada yang lebih kecil, berarti bukan dia yang maha. Cukup seperti itu sih. Itu simple ya. Simple aja. Jadi kayak Tuhan itu memang maha besar kan, nggak ada yang setara dengan dia, sehingga buat apa menyembah yang levelnya lebih di bawah kan, maksudnya buat apa gitu kan. Toh juga Allah maha pencemburu ya kan, dia tidak suka diduakan, bahkan membuat patungnya pun dilarang kan, di kitab Bible kan juga dilarang ya, di Keluaran Perjanjian Lama itu. Kurang lebih begitu sih Pak. Saya izin bertanya kepada orang yang ini sudah mantep bersyahadat masuk Islam nih, ya, yang sudah merasa yakin nih, kayaknya ini udah nggak bisa diudik-udik lagi gitu. Nah, gimana kalau misalnya ternyata Yesus beneran Tuhan? Ayo, coba. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Mungkin saja, ya kan? Ternyata nih, Ananda mati, ya kan? Habis mati kemudian Ananda ke akhirat kan? Di akhirat ternyata bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Ternyata sosok Tuhannya adalah Yesus ya. Bagaimana? Bagi saya sih sudah nggak mungkin bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, karena bagi saya Tuhan itu nggak terbatas. Kalau dia masih punya mata, tangan, bagaimana menolong umatnya yang mungkin ada di Indonesia dan lain-lain? Karena kan sangat terbatas. Jadi apapun perandaiannya tentang firman itu adalah apa? Nanti menjadi daging ya kan dan lain-lain. Itu menurut saya nggak make sense ya. Karena bagi saya Tuhan itu berkuasa, tapi ngapain harus merendahkan dirinya jadi manusia? Itu akhirnya nilai-nilai keesaannya hilang bagi saya. Seperti itu. Kemahaannya hilang karena akhirnya jadi terbatas gitu. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian ini tentang hakikat sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus Kristus ya. Karena di Alkitab ini kan banyak sekali syahadatnya Yesus ya, yang sesungguhnya dia memerintahkan kepada kita semuanya agar menyembah kepada Allah ya, satu-satunya sesembahan dan seterusnya. Namun mengapa ya saudara kita yang masih belum dapat hidayah ya, belum terketuk hatinya, itu kenapa itu? Mungkin kalau dari segi itu dari basic keluarganya yang terlalu kental ya, mungkin ada pandangan-pandangan buruk tentang Islam selama ini, mungkin ada, tapi memang wajar ya. Di sini saya perlu tegaskan bahwasanya di setiap negara mayoritas pun pasti, kalau kita bilang skema piramida kan, ya kan, pasti yang paling banyak itu yang paling bikin banyak masalah. Kita contohkan seperti di Myanmar, mayoritas Buddha, akhirnya yang kena imbasnya orang-orang Islam, suku-suku Rakhine, Rohingya dan lain-lain. Di Filipina pun begitu, mayoritas Katolik, ya tetap pasti ada oknum-oknum Katolik yang mayoritas dari mereka berbuat mungkin zalim kepada saudara Muslim kita. Jadi wajar saja bila keluarga-keluarga mereka yang merasa minoritas di sini menganggap bahasanya mayoritas kok gini, kok gitu. Tapi itu nggak bisa mereka tidak memaknainya dengan bijak menurut saya. Jadi akhirnya kenanya ke agama kayak gitu. Agama yang diserang. Doyan perang, doyan macam-macam. Padahal kalau kita lihat kolonialisme, imperialisme dan lain-lain, ya bangsa-bangsa Portugis itu dari umat agama apa juga. Glory Gospel, ya kan, gospelnya ini adalah penyebaran agama Portugal gitu. Poligami pun kalau kita lihat Salomo, Daud berapa istrinya, ya kan, berarti kan apa yang salah gitu kan, asal kamu adil silakan. Cuman kan mereka terlalu mengglorify bahasanya, Islam doyan kawin, doyan macam-macam, padahal kalau kita melihat tokoh-tokoh mereka pun juga punya banyak istri. Islam itu nggak membawa poligami, membatasi. Ya. Islam membatasi fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dulu fa wahidatan. Itu. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu.
Jadi satu-satunya kitab suci di dunia ini yang mengajarkan tentang menikah itu cukup satu saja, itu hanya Al-Quran. Hanya di Islam. Jadi kata Allah, jikalau engkau takut berbuat adil, maka cukup nikahilah satu saja, fawahidatan, kan begitu. Ya, karena itu menghindari engkau dari berbuat zalim. Allah itu bahasanya indah sekali. Jadi kata Allah, seandainya engkau punya istri lebih dari satu, maka itu lebih dekat ke arah mendolimi orang lain, gitu. Tapi jikalau engkau mampu 4, enggak apa-apa, gitu kan, maksimal itu pembatasan. Kalau orang zaman dulu itu istrinya sampai 100, sampai 200, 700, sampai 300 itu Salomo. Iya. Tapi kalau di Alkitab Kristen ini, satu orang laki-laki Kristen boleh menikah dengan 100 istri. Ada dalilnya di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tapi itu sudah terlalu sering kita bahas sebenarnya di sesi-sesi lain. Tapi intinya begitu. Ada juga kok dalil, tapi saya lupa. Perlakukan suamimu seperti Tuhanmu. Tapi saya lupa itu dalil. Ada kok, saya pernah baca itu. Di Perjanjian Baru kalau nggak salah. Jadi intinya surat-surat Paulus. Jadi intinya framing untuk menyudutkan Islam itu sendiri itu sebenarnya terbantahkan semuanya. Terbantahkan semuanya. Banyak yang kalau Islam menghambat intellectuality, terus kemajuan keberadaban, menurut Ipan gimana? Islam itu kebanyakan kita menurut mereka akan menghambat kemajuan, kesejahteraan, peradaban. Simpel aja sih, buktikan aja mana, ya kan? Kita punya ekonomi syariat kan, maksudnya diatur semua kan, hukum kemanapun ada semua, lengkap. Jadi kalau memang ada yang membuat narasi bahwasanya Islam ini menghambat peradaban dan lain-lain, mana, gitu kan? Kita siap diskusi, gitu. Jadi dunia ini berputar, roda ini berputar. Dulu memang, dulu tahun-tahun ketika setelah kekhilafahan Utsmani itu runtuh kan, negara-negara Islam itu, terutama negara di area Timur Tengah, itu kan dipecah belah kan, terpecah belah, banyak negara miskin. Tapi sekarang sudah berputar ini. Sekarang untuk perekonomian di dunia ini dipegang oleh negara-negara di Asia ini, terutama kayak di Arab Saudi. Arab Saudi itu mohon maaf ya, tol itu gratis loh. Kalau Anda ke Arab Saudi itu tol gratis, masuk tol mana saja, balapan mana saja gratis. Tapi kalau kita di Indonesia kan masih bayar kan? Di Amerika masih bayar, tol masih bayar. Nah, terus kemudian Qatar itu itu sudah negara petrodolar ya. Terus kemudian saya pernah ke Arab Saudi, itu bawa sama teman-teman ya. Ada teman saya rombongan itu sakit 2 orang. Saya antar ke rumah sakit gratis. Gratis saya antar. Pokoknya ke rumah sakit hukumah ya. Hukumah itu rumah sakit negeri ya, rumah sakit yang punya pemerintah. Gratis. Tinggal tunjukkan mana visa Anda gitu kan. Saya tunjukkan visanya. Gratis semuanya. Bahkan operasi ya. Operasi sampai operasi, bukan hanya orang asli Saudi. Orang dari negara manapun kalau mau operasi di Saudi tinggal tunjukkan visa umroh, gratis. Terus kemudian ini, sementara kalau sampai sekarang kan masih belum ada yang negara yang memberlakukan syariat Islam secara penuh ya. Saudi itu sebenarnya berusaha mengarah ke syariat Islam, tapi mereka masih belum. Mereka hukumnya kerajaan kan. Tapi segala hukum itu mulai mengarah ke syariat, termasuk Indonesia ini. Indonesia ini sebenarnya walaupun undang-undangnya ya UUD 45 Pancasila, tapi berusaha ya, pemerintah ini baik hati berusaha memasukkan unsur-unsur syariat Islam itu ke dalamnya. Contoh, kita ini diberikan yang leluasa ya untuk nikah, akad nikah dan seterusnya, ada KUA dan seterusnya. Kemudian difasilitasi kalau waris, hukum waris bagaimana dan seterusnya. Terus kemudian kalau orang Islam mau haji difasilitasi, mau umroh difasilitasi. Bank-bank pun sekarang itu bank syariah, bank ya kan, BRI, Mandiri, BNI dan sebagainya bikin. Jadi walaupun syariahnya masih belum syariah total 100% ya, tapi itu pun sudah berusaha ya, sudah berusaha. Yang lain ini lebih personal mengenai perjodohan, pasangan hidup nanti gimana Pak setelah Muslim ini?
Ya cari yang seagama pasti. Ya pasti. Ini beliau masih belum punya calon ya, belum punya calon. Jadi masuk Islamnya bukan karena mau menikah, beliau belum punya calon. Ya. Jadi apapun itu, kalau mau cari yang soleha nanti ya. Ya. Tapi umur berapa sekarang? 25 ya. Berarti paling 1 tahun ya, 25 tahun. Iya. Gen Z usia 25 berarti kurang setahun lagi paling menikah ya. Setahun lagi 2 tahun. Belum tahu. Ya belum tahu. Belum tahu. Mau kerja kemana? Kanada. Iya. Di bidang apa nanti? Sudah dapat. Sudah, tinggal tes kesehatan aja. Oh. Iya. Lewat Lewat tante saya sih. Oh, iya. Tante. Oke. banyak kan ada muslim juga. Iya. Banyak Di masjid. orang timur. Menurut Anda bagaimana hukum kasih itu? Hukum kasih menurut saya nggak make sense ya. Karena kalau ditampar Sadar katanya. Sadarlah. ya, ditampar pipi kanan Iya. di pipi kiri menurut saya nggak make sense karena Adalah musuhmu. cintailah musuhmu enggak. Kalau dijajah kenapa harus Nah, ya maksudnya akhirnya kita kayak nggak menghormati pahlawan kita yang udah gugur kan, membela tanah air yang dimana di Islam kan wajib kan, membela negara, membela tanah air gitu. Jadi nggak make sense. Membela kehormatan. Membela kehormatan, Ya. gitu kan? Kalau diperkosa adikmu, Ya, kasihkan kakakmu, ya, ya kan? Ya kan, mohon maaf ini, ya, mohon maaf. Kalau kita sinkronkan, ya, ya. ya, sinkronkan. Kalau Anda dibegal motormu, ya, Ya. yang Revo, kasihkan yang, ya Pak, Mario, kasihkan yang Mario. Itu nggak make sense ya, karena Iya, ya kita memang harus wajib membela kan, iya, harkat martabat kita Iya, kan, iya. kayak misalnya ada perang gitu. Pun kalau di Islam katanya, doyan perang. Kita juga hukum perang itu juga ada kan, nggak boleh menyerang perempuan. Iya, Iya. ya untuk melindungi diri ya. pertama hukumnya defense, Ya. untuk membela diri. Ya, membela diri. Tapi yang diframingkan kan, oh Nabi tukang perang, bla bla bla. Padahal nggak boleh menyerang anak perempuan, anak kecil, menebang pohon pun nggak boleh. Nah, kayak gitu. Orang tua membunuh Kecuali untuk makan. untuk makan, kayak gitu. Nggak boleh membunuh ulama agama lain, Ya. kan? Jadi ketat sekali hukumnya. Jadi kalau bilang Islam adalah agama yang hobi perang, apalah itu? Maksudnya Tidak tahu isinya. Disuruh buka 2-15. Rumah kanak-kanak, istri, bayi. Sudah tahu dia sejak awal sudah paham. Kitab Samuel kan kayak gitu kan? ya, Semua orang Islam itu mengatur. suruh. ya, Orang itu perang kenapa kalau nggak diatur? Karena Allah Maha tahu. Sekian puluh waktu di dunia dengan adanya dunia itu pasti akan ada peperangan. ya. Entah di mana, di waktu kapan, sehingga harus diatur. Makanya perlu Islam mengatur. hukum yang jelas kan? Ya jelas. Yang pertama hukum yang utama ini ya perang hanya boleh dilakukan jika kamu diserang. Artinya perang hanya boleh dilakukan Ya. sebagai Self-defense, defense. Gitu aja. Simpel. Jadi tidak boleh perang kayak Belanda untuk invasi suatu Ya. daerah, nggak boleh. Sudah tahu di Harvard University di entrance law, sudah pernah dengar nggak? Belum. Jadi Harvard University kan fakultas hukumnya paling hebat. Oke. Ya kan, ada Barack Obama termasuk dari sana. Itu kan entrance law, jadi di fakultasnya ada pintu masuk entrance law, itu ada quotes of law, jadi kata-kata bijak tentang hukum. Oke. Di situ ada satu tertulis sangat besar, surat An-Nisa 135. Di situ sampai ditulis juga Quran surat An-Nisa 135 yang isinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi yang adil. Ya. Baik kepada yang miskin maupun yang kaya, saudaramu dan bukan saudaramu. Artinya kalau dia bersaksi kerabatmu atau bukan, dia harus adil. Sekalipun dia bicara tentang saudaranya, kalau salah ya salah maksudnya gitu. Ya, Itu terpasang dengan, dan menurut dekan yang di sana ini sangat lengkap yang dikutip Quran ini. Jadi tidak mungkin di fakultas hukum ditampar pipi kirimu berikan yang kanan. Itu ketawa. Ya. Maksudnya nggak mungkin juga ya itu dipasang gitu loh, hukum nggak berjalan, benar nggak? Kenapa seorang boleh, dalam Islam kan kita boleh membalas kejahatan setara dengan perbuatannya, tetapi memaafkan lebih baik, tetap memaafkan lebih baik, karena memang membalas kejahatan itu kita diperbolehkan. Kenapa? Ya kayak waktu saya tanya seorang pendeta, Bapak kalau anak Bapak dan istri Bapak diperkosa, dibunuh, boleh nggak membalas?
nggak boleh kata dia. Bisa Pak, gitu ya, harus bisa dia bilang gitu. Kalau dalam Islam boleh, karena boleh membalas, maka ada justice, ada pengadilan, ada apa, polisi, ya kan, ada hakim, pengacara, jaksa. Kayak dalam Rasulullah dulu, dalam Rasulullah itu kodi-kodi memutus musyawarah. Supaya kenapa kita boleh membalas? Ya untuk memberikan keadilan pada keluarga korban, ya kan. Yang kedua untuk memberikan efek jerah pada pelaku kejahatan. Kalau di Pak Habibie berikan yang kanan, nanti orang nampar seenaknya, nggak ada efek gitu. Nggak akan ada tentara. Nah, ya nggak ada tentara. Nggak perlu ada institusi hukum gitu, ya kan? Tentara juga nggak boleh. Tentara juga nggak perlu. Iya. Kalau di sekarang, boom. Iya, cintailah musuhmu gitu. Cintailah musuhmu. Ya, bagus sih, bagus, tapi itu good to be true, tau. Iya. Nah, jadi ya. Kenapa? Karena ajaran Quran itu yang menciptakan Quran kan yang menciptakan kita. Ya, sama dengan kalau seorang engineer menciptakan komputer kan ada how to shut down, ya kan, how to open, bagaimana, semua kan sudah manual books. Karena Allah yang menciptakan kita diberi manual books juga. Quran itu sendiri, termasuk kita kenapa nggak boleh minum minuman keras, alkohol, karena merusak otak. Karena kalau sudah kena alkohol kan sudah segala kejahatan bisa terjadi, the mother of evil. Dan itu merusak otak, karena Islam sangat menghargai akal. Makanya ada 100 lebih kan, gunakan otakmu, gunakan otak. Kalau omongan Rocky Gerung kan saya baru baca, dia sekarang sering mengutip ayat Quran. Walaupun dia belum muslim, tapi dia bilang, apa yang dikatakan Quran tentang alam semesta ini, itu maksudnya kenapa harus tidak boleh merusak bumi dalam Quran. Karena sangat berbahaya. Gurun Sahara itu bukannya tidak berfungsi, ternyata dia punya fungsi memberikan fosfat untuk memberikan keseimbangan di hutan Amazon kan, gitu kan. Gunakan otakmu, cuma kan Allah tidak mengatakan gunakan dengan kasar. Gitu. Apakah kamu tidak berpikir, haluskan gitu. Maksudnya kalau bahasanya Rocky Gerung ya gunakan otakmu kan gitu. Tapi the same thing ya, maksudnya perkataan yang sama dengan cara yang berbeda. Simple aja. Jadi orang Islam itu harus pikir dulu, harus dipikir dulu. Kenapa? Karena itulah gini loh, Allah memberikan kelebihan manusia itu yang sangat berharga itu ya akal kita dibanding binatang. Binatang nggak diberi kok, yang diberi kita. Karena itu harus kita jaga. Tidak boleh kamu rusak dengan minum alkohol misalnya, dengan narkoba, narkotik. Bahkan kalau kamu sudah rusak dan gila, sholat pun nggak sholat pun nggak dosa. Misalnya orang nggak waras, ketawa sendiri di jalan itu, mereka udah bebas gitu loh. Karena apa? Otaknya sudah nggak berfungsi. Itu sih ya, itulah namanya dalam Islam itu harus dengan ini, gunakan otakmu. Bahkan di surat Yunus ayat 100 ya, Allah itu melaknat mereka yang tidak mau menggunakan otaknya, ya kan. Jadi apa-apa terus kita pikir, ya itulah tambahan kira-kira. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ibrah manfaat. Semoga para penonton semuanya bisa menyaksikan ini dan bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk memantapkan keyakinan akidah Islam kita semuanya. Saya tadi sudah install aplikasi scanner ya, scanner untuk mengukur tingkat kesadaran manusia. Jadi saya scan tadi beliau, ini 500 hasilnya. Ini, iya, beliau Ananda Jaslin Tialestari 500 ya, Sada Eti 500 ya. Baik, kita akhiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda Jaslin Tialestari. Eau de Parfum, parfum Hagia Sophia Alexandria. Ini untuk kayak Alexandria ya. Kalau ini kayaknya kuat ya, kayaknya kalau di baju juga bisa sampai udah dicuci juga masih tahan kayaknya. Kalau yang Alexandria ini enak banget soalnya baunya tuh mirip mint, citrus mint, tapi yang masih ada woody-woodinya gitu. Ini tahannya berapa jam, Pak? 8 sampai 12 jam.
B'Shem Adonai HaRahaman HaRachum Hadehillah Ledonai Rabban HaOlamim HaRahaman HaRachum Molech Yom Haddin אותך עבדים ובך מסתייעים